setiap sudut pasar seni Sesela, kita dapat merasakan denyut kehidupan budaya yang masih terjaga dengan kuat. Seniman, pengrajin, dan pelaku usaha lokal yang berinteraksi langsung dengan pengunjung, menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat bermakna bagi pengunjung. Setiap karya yang ditampilkan memiliki cerita dan mencerminkan identitas kearifan lokal, serta semangat masyarakat Lombok dalam menjaga warisan leluhur. Pasar Seni Sesela menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar masa lalu, melainkan sesuatu yang terus hidup dan berkembang. Melalui ruang ini, generasi muda dapat belajar, berkreasi, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerahnya. Inilah Pasar Seni Sesela, tempat di mana seni, budaya, dan masyarakat berpadu dalam harmoni. Baiklah, di sini saya akan membuktikan dan menjelaskan bahwa kedua ukiran kayu yang berbentuk persegi panjang pada gambar tersebut itu kongruen. Kita sebut saja sebagai ukiran kayu A dan ukiran kayu B. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu bentuk yang sama, dan syarat yang kedua yaitu memiliki ukuran yang sama. Secara visual, kita bisa melihat bahwa ukiran kayu A sama persis dengan ukiran kayu B. Keduanya memiliki pola ukiran sulur-sulur pohon yang rumit yang dibuat dengan desain yang identik. Setiap lengkungan dan detail pada ukiran kayu A memiliki padanan yang sama dengan ukiran kayu B. Nah, syarat yang kedua yaitu memiliki ukuran yang sama. Untuk memastikan kekongruenannya, kita harus membuktikan bahwa ukurannya juga sama. Di sini kita bisa lihat bahwa ukiran kayu A memiliki tinggi 45 cm dan lebar 15 cm. Begitu juga dengan ukiran kayu B memiliki tinggi 45 cm dan lebar 15 cm. Karena tinggi dan lebar pada ukiran kayu A dan ukiran kayu B itu sama, maka semua sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Nah, karena kedua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat simpulkan bahwa ukiran kayu A dan ukiran kayu B itu kongruen. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada pelindung presian. Di mana pelindung presian adalah suatu alat tradisional yang digunakan oleh pepadu dalam permainan presian. Nah, ini merupakan tradisi adu ketangkasan khas masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelindung ini berfungsi untuk melindungi tubuh mereka yang khususnya bagian atas dan samping dari badan mereka dan dari serangan rotan yang dilakukan oleh lawan. Serta untuk luas kelilingnya, misalkan di sini ada panjang kita misalkan sebagai P dan lebar kita misalkan sebagai L, sehingga rumusnya menjadi P dikali L. Dan untuk rumus kelilingnya di sini ada K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Selanjutnya yaitu titik tengah dan simetri, dimana biasanya kan pepadu itu memulai dari bagian tengah papan untuk memastikan keseimbangannya. Nah, titik tengah ini jika papan dianggap sebagai suatu bidang koordinat, maka titik tengahnya itu terletak pada P/2 dan L/2. Titik tengah ini itu menunjukkan posisi awal yang adil bagi kedua pepadu tersebut. Sementara untuk simetrisnya itu papan pelindung itu memiliki dua jenis simetris. Yang pertama
Ada simetris lipat vertikal, di mana garis pembagi itu secara vertikal, dan simetris lipat horizontal yang garis pembaginya itu secara horizontal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa ornamen ukiran tradisional ini berbentuk belah ketupat dan bersifat kongruen. Pada ornamen ukiran tradisional ini berbentuk belah ketupat. Kenapa dikatakan belah ketupat? Karena sesuai dengan definisi 2.3, yaitu belah ketupat merupakan jajar genjang yang memiliki dua sisi berurutan sama panjang. Selain itu diperkuat juga sama teorema 2.12 yang berbunyi semua sisi pada belah ketupat memiliki panjang yang sama. Untuk membuktikan kekongruenan belah ketupat pada ornamen ukiran tradisional ini, kita bandingkan dengan bayangannya. Jika belah ketupat tersebut dipindahkan, diputar maupun dicerminkan, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Oleh karena itu, belah ketupat pada ornamen ukiran tradisional ini bersifat kongruen dengan bayangannya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gendang belek dan kaitannya dengan geometri. Gendang belek merupakan salah satu alat musik tradisional dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gendang ini sering digunakan untuk upacara adat, pertunjukan seni, dan berbagai ritual budayanya. Bentuknya menyerupai tabung besar yang dilapisi kain berwarna cerah dengan motif tradisional yang khas. Pada kedua ujungnya terdapat kulit yang digunakan sebagai permukaan untuk dipukul sehingga menghasilkan bunyi yang ritmis. Gendang ini biasanya dimainkan secara berkelompok dan menghasilkan harmoni yang mengiringi tarian tradisional seperti gendang belek, yang berarti besar dalam bahasa Sasak. Alat musik ini melambangkan semangat, kebersamaan, dan kekuatan budaya lokal. Baik, seperti yang terlihat pada gambar di samping, kaitan gendang belek dengan geometri yaitu bentuk segitiga yang terdapat pada ikatan talinya, di mana ikatan tali ini akan menghasilkan suara yang khas dan ritme yang bagus. Jadi di sini saya akan membuktikan dan menjelaskan bahwa pada gambar ini terdapat segitiga sama kaki. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu segitiga. Nah, segitiga itu dikatakan sama kaki jika memiliki dua sisi yang kongruen atau sama panjang dan memuat dua sudut yang besar sudutnya itu sama. Kita misalkan pada motif gendang belek ini pucuk atasnya itu A, pucuk samping kirinya B, dan pucuk samping kanan bawahnya C. Nah, selanjutnya kita tarik garis A tegak lurus terhadap BC sehingga bertemu di titik D, sehingga D adalah garis tengah dari BC. BD sama dengan CD dan AD tegak lurus terhadap BC. Nah, kita perhatikan kedua segitiga ini ABD dan ACD, di mana AD sama dengan AB, AD sama dengan AB, dan BD sama dengan DC. Karena D merupakan titik tengah dari ADB dan ADC. Nah, segitiga ADB dan ADC merupakan sudut siku-siku yang sama-sama 90 derajat. Sehingga kedua segitiga
segitiga tersebut dikatakan kongruen karena syarat kedua segitiga itu terpenuhi. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana pasar seni Sesela di Lombok Barat ini menyimpan kekayaan budaya yang berpadu dengan konsep-konsep geometri. Berbagai unsur budaya yang ada di pasar seni ini menunjukkan bahwa warisan tradisional dapat dipahami dan diapresiasi melalui pendekatan ilmu pengetahuan, khususnya etnogeometri. Pada ukiran dan ornamen tradisional ditemukan bentuk persegi panjang dan belah ketupat yang disusun secara teratur dan berulang. Ini mencerminkan penerapan konsep bangun datar dan simetri. Selain itu, bentuk segitiga yang terdapat pada gendang bele dan peresehan menunjukkan penggunaan geometri dalam memperhatikan keseimbangan dan proporsi. Gendang bele sebagai alat musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pengiring ritual dan hiburan, tetapi juga menjadi wujud penerapan geometri dalam desain dan konstruksinya. Bentuk silinder pada gendang ini mencerminkan pemahaman masyarakat Sasak terhadap simetri dan aspek akustik. Sementara itu, peresehan sebagai seni bela diri tradisional memperlihatkan bagaimana bentuk dan ukuran perisai serta tongkat rotan yang dirancang secara fungsional dan proporsional